Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk ada dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kalau kita ada, kita tahu semua ini semurahan Tuhan. Dan saat ini juga sangat mudah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat membaca, kita dapat firman Tuhan kapan saja kita mau. Sebab kayaknya kita lebih dekat sama gadget atau HP kita daripada hamba-hamba Tuhan ya. Kita dapat mendengar firman Tuhan lewat tayangan yang ada di HP, lewat YouTube. Kita dapat melihat, kita dapat membaca firman Tuhan pada aplikasi firman Tuhan yang ada. Kapan saja, semakin hari kayaknya untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan semakin dipermudah karena ada aplikasi-aplikasi di dalam HP kita. Kita dapat memilih hamba Tuhan siapa yang akan kita dengarkan. Setiap hari renungan model apa kayaknya ada semua. Tinggal bagaimana kita, maukah kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan lewat alat komunikasi, lewat HP, lewat segala sesuatu yang sudah disediakan. Tinggal bagaimana kita mau dengar, apa mau baca, kita dapat lakukan itu. Tapi biarlah ketika kita baca dan dengar firman Tuhan, biarlah itu menjadi satu kebutuhan rohani yang setiap hari dapat diisi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119, ayat yang sudah tidak asing bagi kita, ayat yang ke-105, di situ dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kayaknya ini sudah menjadi ayat hafalan bagi saya dan saudara ya. Sebab sini katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita, bukan pelita yang padam, tetapi pelita yang menerangi, pelita yang bercahaya, pelita yang ada apinya, ada terangnya yang dapat menerangi kehidupan saya dan saudara. Dan ketika firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita, dan kita akan melihat bagaimana firman itu memimpin kehidupan saya dan saudara untuk semakin hari semakin dibawa kepada pengenalan kepada Kristus, yang pengenalan yang benar kepada Kristus. Dan kalau kita lihat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini kita dibawa kepada satu pengertian, kalau kita bandingkan, kita gabungkan ayat ini, berarti Allah lah firman. Di sini ayat yang ke-1 dari Yohanes pasal yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman adalah pelita bagi kaki kita, firman-Mu 105 dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka Allah sendirilah yang memimpin kehidupan kita dalam jalan untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Firman itu seperti pelita yang menerangi. Jadi Allah sendirilah yang menerangi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 bahwa di situ dikatakan firman itu adalah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita melihat lagi ke belakang lagi ke kitab yang awal Kejadian pasal yang ke-1, di situ ayat yang kedua, ketiga, di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu, yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Perkataan Tuhan itu berarti firman Tuhan. Yang ketika firman Tuhan itu disampaikan, tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga, berfirman di dalam Kejadian pasal yang ke-1, berfirmanlah Allah.
Sedangkan firman sendiri dia datang bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah, dan firman itu Allah sendiri. Di sini dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi tidak diciptakan tapi hanya dikeluarkan dari mulut Allah bahwa jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Firman adalah perintah. Dan tapi Tuhan memberikan saya dan saudara kehendak bebas bagi kita untuk mau atau tidak melakukan perintah Tuhan itu. Jangan sampai kita umat Tuhan tidak melakukan atau bahkan melanggar dari firman Allah sendiri. Kalau kita melihat di sini, jangan sampai kita hanya mengetahui Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang udah tidak memakai Alkitab seperti saya pakai ini ya, atau ada yang membawa Alkitab. Tapi biarlah lewat Alkitab ini jangan saudara hanya mengetahui Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Hayo, berapa buku Perjanjian Lama? Ayo guru sekolah minggu, berapa buku Perjanjian Lama? Guru sekolah minggunya mengajar sekolah minggu, jadi tidak dapat ditanya. Nah, Perjanjian Lama ada berapa kitab? 39. Nah, 27 Perjanjian Baru. Jangan kita hanya mengetahui Alkitab itu terdiri dari buku dan terdiri dari 12 kitab sejarah. Ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar. Terdapat juga puisi, kitab puisi, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, nah itu puisi. Kata-katanya indah. Jangan kita hanya mengetahui itu saja. Dan kalau kita melangkah, ada Pentateuk yang di kitab Kejadian sampai Ulangan itu adalah hukum Taurat atau kitab hukum yang ditulis oleh Musa. Dengan segala peraturan-peraturan itu ada di Perjanjian Lama. Jangan kita hanya mengetahui itu saja. Dan kalau kita melihat juga dalam Perjanjian Baru, ada Injil. Injil itu ada berapa sih? Nah, Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, serta Yohanes. Dan kita hanya tahu begitu, hanya tahu sejarah Alkitab atau ada berapa banyak ayat di Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi biarlah firman yang kita baca, kita dengar itu kita lakukan. Kita mengalami firman Tuhan selama kita masih percaya mitos, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka sesuatu terjadi. Saya percaya Tante Yeni yakin betul dengan firman Tuhan, sehingga dia bisa bilang kepada Tuhan, dia bisa berdoa, dan kita semua mendukung dalam doa ya. Tapi yang alami kan Tante Yeni. Ada kesaksian yang terjadi bahwa tidak ada satupun penumpukan lemak atau apapun dalam jantungnya, tidak ada. Karena dia percaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman itu hidup, bukan mati. Bagaimana? Dan kita mengetahui bagaimana Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Firman itu lebih tinggi dari budaya, lebih tinggi dari adat istiadat. Firman itu di atas segala-galanya, karena dia bersama dengan Allah. Dia yang menciptakan. Jadilah terang. Perkataan Tuhan, perkataan Allah sendiri menjadikan terang itu. Dan di sini dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang 105, firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kita melihat di sini bagaimana Allah sendiri yang menjadi firman dalam kehidupan saya sendiri, saya dan saudara, dapat memimpin kehidupan kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Dia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita mengetahui firman, kita pasti akan lakukan firman itu. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, bagian terakhir dari hukum Taurat atau Pentateuk ini, di situ dikatakan bahwa ada larangan, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang.
Seperti di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai 9, situ kita dilarang untuk menyembah pada buatan tangan manusia atau menyembah patung atau berhala-berhala. Menyembah apapun, sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu, di situ dikatakan. Dan ayat yang ke-10 dari Ulangan pasal yang ke-5 kita melihat bahwa Tuhan Dia mengasihi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Di ayat yang ke-10 saya tidak akan bacakan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Tuhan mengasihi orang yang melakukan firman itu. Tuhan mengasihi pada orang-orang yang melakukan perintah-perintah atau firman Tuhan itu. Dan kalau kita baca selanjutnya di dalam Ulangan, masih dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7, di situ ada berkat bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, tetapi ada juga kutuk bagi orang-orang yang melanggar atau tidak taat pada firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk tetap setia, taat dan setia lakukan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana Raja Daud menangis ketika dia tahu ada orang yang tidak melakukan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Ada tangisan dalam doa Daud. Dia sedih karena orang tidak melakukan firman Tuhan. Masih di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-136, Mazmur 119 ini banyak ditulis oleh Raja Daud. Di sini dikatakan, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Seorang raja pilihan Tuhan, dia bisa menangis. Di sini katakan, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Entah itu rakyatnya, entah itu anak-anaknya, tetapi dia menangisi orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Raja Daud. Dan kalau kita lihat di sini, ketika dia tahu ada orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan, ada tangisan dalam doa Raja Daud supaya mereka melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi, ketika Daud melihat ketidaksetiaan dari orang-orang yang tidak melakukan berpegang pada firman Tuhan, maka dia menangisi orang-orang ini. Tentunya saya percaya dia menangis bukan asal menangis, tapi dia pasti menangis di dalam doa. Karena kita tahu Raja Daud adalah seorang raja yang menyembah Tuhan. Dan kita tahu juga di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru bahwa hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, merekalah yang empunya atau yang masuk dalam kerajaan surga. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Bukan hanya berseru, tetapi lakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 dari Matius pasal yang ke-7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi dengan kata lain, firman itu bukan hanya kita dengar saja, kita sekadar tahu, tetapi mari sama-sama kita mau lakukan firman Tuhan. Kita jangan hanya bisa berseru kepada Tuhan, hanya berseru saja tanpa melakukan, tapi mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-4, di situ dikatakan. Dan kita tahu juga ketika kita berbuat dosa, maka kita sudah melanggar hukum Allah itu. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi bukan hukum negara ya, tetapi hukum Allah sendiri, hukum si empunya firman sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam Maliaki pasal 2
tahu firman tapi tidak memperhatikan firman, maka Tuhan dapat mengubah berkat menjadi kutuk. Bukan saja Tuhan dapat mengubahkan kutuk menjadi berkat, tapi kalau kita tidak melakukan atau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua. Maleakhi itu kitab terakhir dari Perjanjian Lama, adanya di paling belakang. Jika kamu tidak mendengar dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di bagian terakhir dari kitab Perjanjian Lama keras. Tuhan dapat mengubah berkat-berkat menjadi kutuk ketika kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana contoh yang paling umum yaitu Nabi Yunus. Ketika dia mengingkari panggilan Tuhan, maka atas seizin Tuhan Yunus ditelan oleh ikan besar. Wah, guru-guru sekolah minggu kayaknya tahu ya. Dan selama 3 hari 3 malam Yunus menikmati tinggal dalam perut ikan yang besar itu. Atas kehendak Tuhan juga dia dikeluarkan dari ikan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehendak Tuhan berlaku juga bukan saja bagi Yunus, tapi bagi saya dan saudara pada saat ini. Atas kehendak Tuhan juga, ketika kita datang dan merendahkan diri kita berdoa, maka hadirat Tuhan itu dapat kita nikmati, dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Waktu kita ambil keputusan untuk ada dan tetap di jalan Tuhan, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan sudah membawa kehidupan saya dan saudara untuk semakin hari mendekat kepadanya. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kehidupan saya dan saudara yang sudah difasilitasi dengan sangat mudah untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Mari saudara kita mau melakukan, jangan hanya dengar, jangan hanya baca asal baca, tetapi biarlah firman yang hidup itu izinkan dia bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya firman itu memberikan kita kekuatan untuk melangkah di dalam Tuhan, untuk tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kekuatan kita anak-anak Tuhan terletak dari hati yang mau melakukan firman Tuhan. Jadikan firman pelita dan terang yang menerangi jalan hidup kita. Firman Allah adalah kekuatan kita yang sanggup merubah kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau sama-sama bukan menjadi pendengar-pendengar saja seperti dikatakan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu saya sudah bentangkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, pada mulanya adalah firman, dan biarlah firman itu
Izinkan dia mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara, supaya semakin hari semakin kita berkenan kepada Tuhan, karena firman yang jadi manusia, yaitu Yesus, dialah yang akan menghantar kita untuk bertemu dengan Allah di surga. Puji nama Tuhan.